Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Dr. Muda Iskandar yang kebetulan sedang berjaga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Tina. Ibu Kinan. Tina. Tina, oke baik. Ibu Tina, kalau boleh tahu ada keluhan apa Bu yang bisa saya bantu? Jadi ini dok, saya cuma mau kontrol rutin buat anak saya. Oh iya baik. Kalau boleh tahu nama anak Ibu siapa Bu? Ali. Baik, Dek Ali umur berapa ya Bu? 3 tahun 2 bulan ya. 3 tahun 2 bulan, berarti 38 bulan ya Bu. Oke baik. Kalau boleh tahu alamatnya di mana Bu? Di Jurang Belimbing. Baik, di Jurang Belimbing ya. Oke baik Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ketika di Ali lahir, apakah usia kehamilannya normal Bu? Kecepatan dok, kayaknya 36 minggu. 36 minggu, Iya. oke baik. Untuk lahirnya spontan? Spontan. Spontan, oke baik. Untuk berat badan ketika lahirnya apakah ingat Bu? Kalau nggak salah 2300 Gram, oke baik. Apakah ketika lahir ada warna kuning Bu? nggak ada. Nggak ada ya, oke baik. Apakah ketika lahir ada warna biru Bu mukanya? Nggak ada. Tangannya nggak ada ya Bu, normal ya Bu, oke baik. Bu, selanjutnya nanti saya akan memeriksa untuk fungsi dari perkembangan anak Ibu ya. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian suruh melakukan beberapa perintah seperti misalnya menyusun balok, kemudian melihat dari jarak jauh dan sebagainya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, setelah kita lakukan anamnesis maka kita akan menentukan umur koreksi. Karena di Ali ini umurnya 3 tahun 2 bulan, maka kita tidak memerlukan usia koreksi karena umurnya sudah lebih dari 2 tahun. Walaupun di Ali ini lahirnya prematur yaitu 36 minggu. Usia koreksi dibutuhkan jika pasien umurnya kurang dari 2 tahun di mana lahirnya prematur minimal 37 minggu. Dengan rumus usia koreksi sama dengan umur kronologis dikurangi dengan dalam kurung 40 minggu dikurangi dengan usia kehamilan pada saat melahirkan prematur tersebut. Baik Bu, apakah buku KIA-nya Ibu membawa? Ini Dok. Oke. Baik Bu, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu bisa menjawab ya atau tidak ya Bu, atau sudah pernah atau belum pernah gitu. Baik, apakah di Ali ini bisa jalan naik tangga sendiri Bu? Bisa. Bisa ya, oke. Apakah bisa bermain dan menendang bola kecil? Bisa. Bisa. Apakah bisa mencoret-coret pensil pada kertas? Bisa. Bisa. Apakah anak bisa berbicara dengan baik menggunakan 2 kata? Bisa. Bisa ya Bu. Apakah anak bisa menunjuk satu atau lebih bagian tubuhnya ketika diminta? Bisa. Bisa. Apakah anak bisa melihat gambar dan dapat menyebut dengan benda, nama 2 benda atau lebih? Bisa. Bisa ya Bu, oke baik. Apakah anak bisa membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta? Nggak bisa Dok. Nggak bisa ya Bu, oke baik. Apakah anak bisa makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah Bu? Masih tumpah-tumpah Dok. Masih tumpah-tumpah, oke baik. Apakah anak bisa melepas pakaiannya sendiri? Bisa. Bisa, oke baik. Baik Bu, jadi berdasarkan dari hasil buku KIA ini pada anak Ibu yaitu 38 bulan, di mana saya memeriksanya di bagian KIA-nya untuk yang anak usia 2 sampai 3 tahun ya Bu, karena kita harus memeriksanya pada umur di bawah dari 3 tahun 2 bulan, yaitu umur 3 tahun. Didapatkan bahwa terdapat tanda dan gejala awal masalah perkembangan, maka dari itu saya akan melanjutkan pemeriksaan ke level pra-screening dengan menggunakan kuesioner KPSP Bu, yaitu kuesioner pra-screening perkembangan. Nanti saya akan menanyakan juga beberapa pertanyaan seperti ini, dan mungkin saya akan menyuruh di Ali ini untuk melakukan beberapa perintah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pra-screening perkembangan dengan menggunakan KPSP. Karena di Ali ini baru berusia 38 bulan, maka kita gunakan KPSP sesuai usia 36 bulan, yaitu yang di bawahnya. Kemudian kita siapkan alat-alat seperti misalnya kubus, kemudian pensil atau bolpen, kertas, foam gambar, serta bola tenis atau bola karet atau bola plastik. Baik Bu, untuk di Ali sudah dipangku ya Bu, kemudian sudah berada di tepi meja ini.
Baik, mungkin Ibu bisa menyuruh Dek Ali atau Dek mungkin bisa untuk meletakkan 4 kubus ini secara bertumpukan di atas ya Bu. Coba Dek ditumpuk satu-satu ke atas. Oke, baik. Bisa ya, Dek? Bisa. Baik, Dek, ini saya ada gambar. Bisa disebutkan coba ini gambarnya apa aja? Kucing, Ini, burung, ini, kuda, ini, anjing, ini. orang. Oke, baik. Benar ya, Dek? Pintar. Baik, Dek, ini coba diambil, Dek, pulpennya atau pensilnya. Ya, baik, langsung mencoret-coret ya, berarti bisa. Baik, sekarang ini saya contohkan ya, Dek. Nanti adik bisa mencoba untuk membuat garis lurus ke bawah seperti ini. Yang panjang ya. Ya. Baik, dicoba, Dek. Ya, oke. Baik. Karena gambar adiknya seperti yang ini, maka adik tersebut tidak bisa melakukan yang nomor 4. Baik Bu, selanjutnya saya ingin bertanya, ketika anak berbicara apakah anak dapat menggunakan 2 kata berangkai seperti misalnya minta minum, mau tidur, atau mau makan? Bisa. Bisa, oke. Apakah anak dapat memakai sepatu sendiri Bu? Belum bisa. Belum bisa ya. Apakah adik Ali ini bisa menaik sepeda roda 3 paling sedikit 3 meter Bu? Apakah bisa jauh? Belum bisa. Belum bisa ya, oke, baik. Baik, selanjutnya mungkin Dek Ali bisa berdiri. Ya, oke, baik, sudah berdiri ya, Dek. Selanjutnya coba, Dek, sekarang Dek Ali bisa melakukan perintah seperti yang dokter lakukan ya. Letakkan kertas ini di lantai. Oke, bisa. Letakkan kertas ini di kursi, Dek. Coba. Oke. Berikan kertasnya ke Ibu, Dek. Ya, oke, bisa ya. Ya, baik, Dek. Sekarang adik bisa coba untuk melompati kertas itu, Dek. Ya, oke, pintar. Ya, baik. Sekarang Ibu bisa mungkin adiknya berjarak 1,5 meter dari saya. Kemudian Dek Ali ini nanti harus melemparkan bola ini ke arah perut atau dada saya ya. Oke, coba Dek, bolanya bisa dilemparkan ke arah perut atau dada saya. Oke, bisa ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan untuk tes daya dengar, di mana bisa dilakukan jika pasien usianya lebih dari 3 bulan dan Dek Ali ini umurnya sudah 38 bulan, maka kita akan menggunakan kuesioner tes daya dengar dengan usia 36 bulan. Baik, yang pertama untuk kemampuan ekspresif. Baik, Dek Ali bisa coba untuk menyebutkan benda-benda dan fungsinya, coba Dek. Piring buat makan, gelas buat minum, krayon buat gambar. Oke, baik, pintar. Baik, untuk kemampuan ekspresifnya Dek Ali baik karena bisa menyebutkan benda dan fungsinya minimal 2. Kemudian untuk kemampuan reseptif baik, Dek Ali bisa menyebutkan benda-benda yang ada di depan sini beserta fungsinya, Dek. Yang itu meteran, fungsinya buat mengukur. Oke. Yang ini penghapus buat menghapus. Kalau yang ini center buat menyinari. Oke, baik, karena Dek Ali bisa menyebutkan benda di depan sini setelah fungsinya lebih dari 2, maka minimal 2, maka kemampuan reseptifnya baik. Baik, Dek, sekarang coba po ame ame. Kemudian untuk celuk be. Celuk be. Oke, baik, karena Dek Ali ini bisa secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh serta ketika menunjuk barang bisa menggunakan jari telunjuk dan tidak dengan cara memegang dengan semua jari, maka kemampuan visualnya baik.
Jadi untuk tes daya dengar DALI ini karena tidak ada jawaban yang tidak ada yang tidak bisa dilakukan, maka tidak ada gangguan pendengaran pada DALI. Baik, selanjutnya kita akan melakukan untuk tes daya lihat, di mana tes daya lihat ini dapat kita lakukan jika anak sudah berusia lebih dari 3 tahun. Karena DALI ini sudah berusia lebih dari 3 tahun, maka kita bisa melakukannya. Yang harus kita siapkan yang pertama adalah ruangan yang bersih, tenang, dan pencahayaannya cukup. Kemudian kita siapkan 2 kursi, satu untuk pasien dengan jarak 3 meter dari poster huruf E, dan kursi yang satu untuk pemeriksa di samping poster huruf E. Selanjutnya kita siapkan poster huruf E ini dengan jarak 3 meter dan dengan ketinggian sejajar dengan pandangan mata anak atau pasien. Kemudian guntingan huruf E yang dipegang oleh anak nanti. Selanjutnya kita siapkan untuk penunjuknya juga serta 2 pemeriksa, yang satu untuk menunjuk poster huruf E, yang satunya berada di belakang pasien untuk melihat apakah pasien dapat dengan benar menentukan arah huruf E dan menghitung jumlah kesalahannya. Oke, baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita latih terlebih dahulu anak untuk menggerakkan huruf E ke 4 arah, yaitu atas, bawah, kanan, kiri. Baik, Dek, coba digerakkan atas, ke kanan, oke, ke bawah, ke kiri. Ya, baik, pintar. Oke, baik. Sekarang ditutup mata yang satu terlebih dahulu ya, Dek. Mata yang kiri ditutup terlebih dahulu. Ya, baik. Coba ini digerakkan. Benar. 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 Ya, pintar, Dek. Ini. Benar. Ini, Dek. Benar. Dek. Ini. Benar. Ini. Benar. Pintar. Ini, Dek. Benar. Ini. Benar. Ini. Benar. Ini. Benar. Ini. Benar. Ini. Benar. Ini. Benar. Oke, baik, karena DALI ini bisa menjawab hingga baris keempat dengan benar, maka tidak ada gangguan penglihatan pada DALI, di mana gangguan penglihatan bisa kita curigai jika pasien tidak bisa menyebutkan hingga baris ketiga minimal. Baik, selanjutnya untuk mata yang kanannya ditutup. Untuk sekarang kita akan memeriksa mata yang kiri. Benar. 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 Baik, karena untuk mata yang kiri bisa melihat sampai baris keempat juga dan bisa mengarahkan huruf E dengan benar, maka tidak ada gangguan penglihatan pada DALI ini. Oke, baik Bu, jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan KPSP sesuai dengan anak ibu, umur anak ibu, didapatkan jawabannya yang dia itu ada 7 Bu, dimana interpretasinya adalah meragukan. Nah, tapi tidak apa-apa Bu, nanti ibu tetap bisa melakukan stimulasi pada anak ibu ya Bu, dan nanti setelah 2 minggu ibu bisa datang ke sini lagi untuk mengulangi pemeriksaan KPSP ini. Nah, jadi berdasarkan dari yang telah saya nilai bahwa anak ibu ada jawaban tidak di aspek perkembangan gerak kasar, kemudian gerak halus, serta sosialisasi dan kemandirian Bu. Nah, nanti ibu selama 2 minggu tersebut di rumah ibu bisa melakukan stimulasi. Pertama untuk yang gerak
kasar terlebih dahulu ya Bu. Untuk yang gerak kasar misalnya anak dilatih untuk bisa naik tangga sendiri, kemudian bisa memanjat, berlari, kemudian melatih keseimbangan badan. Nah, ibu mungkin bisa bermain bersama anak ibu untuk latihan menghadapi rintangan seperti misalnya bermain ular naga, kemudian merangkak di kolong meja, seperti itu. Kemudian bisa juga mengajari anak untuk melompati suatu benda, misalnya seperti handuk, kertas, dan sebagainya. Nah, untuk yang gerak halus, ibu bisa melakukan stimulasi Bu. Misalnya dengan mengajari anak untuk bermain puzzle, kemudian menyusun balok-balok, kemudian memasukkan benda yang satu ke dalam benda yang lainnya, seperti itu. Dan juga bisa diajarkan dengan menggambar Bu, seperti itu. Kemudian bisa juga mengajarkan untuk mengelompokkan barang Bu, seperti misalnya biji-bijian yang cukup besar dan terlalu kecil ya Bu, misalnya sesuai jumlahnya 1, 2, dan 3, seperti itu. Kemudian juga bisa menyusun balok tadi. Nah, kemudian untuk yang aspek perkembangan untuk sosialisasi dan kemandirian, ibu bisa melakukan stimulasi seperti misalnya melatih buang air kecil, kemudian buang air besar di kamar mandi atau WC. Kemudian ibu juga bisa mengajari di hal ini berpakaian mandiri Bu, seperti misalnya memakai baju, celana sendiri, seperti itu. Kemudian anak ibu juga harus diajarkan bagaimana cara memakai sepatu ya Bu, karena tadi pada pemeriksaan anak ibu belum bisa memakai sepatu dengan baik sendiri. Seperti itu sih Bu. Tapi ibu semangat Bu, tidak apa-apa. Nanti kita akan nilai ulang setelah 2 minggu, seperti itu. Ya baik Bu Tinan, jadi berdasarkan pemeriksaan tadi juga didapatkan bahwa tes daya dengarnya Ali bisa mengerjakan semua, berarti normal, tidak ada gangguan. Kemudian untuk tes daya lihatnya juga bisa tadi menunjukkan aras hingga baris keempat untuk kedua mata, berarti juga tidak ada gangguan penglihatan. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut Bu? Enggak ada. Oke, baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya Bu. Jangan lupa untuk melakukan stimulasi dan datang kembali ke kami 2 minggu kemudian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.